Ahmad Wiyagus mengatakan pengendalian inflasi atau tantangan stabilitas harga di penghujung tahun merupakan ujian konkret yang selama ini dilakukan. Melalui rakor pengendalian inflasi pemerintah, ingin memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok. Hal tersebut disampaikan Ahmad Wiyagus dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah penutup tahun 2025. Ahmad Wiyagus mengatakan pengendalian inflasi atau tantangan stabilitas harga di penghujung tahun merupakan ujian konkret yang selama ini dilakukan. Melalui rakor pengendalian inflasi pemerintah, ingin memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk itu pihaknya mengajak Pemda untuk meninggalkan ego sektoral dan bekerja sama secara konsisten demi kepentingan rakyat. Di mana koordinasi antara pusat dan daerah ini harus berjalan dengan presisi yang tinggi, ya. Kemudian juga demi memastikan yang pertama kestabilan pasokan dan harga, bahwa setiap kebutuhan pokok masyarakat tersedia dengan harga yang terjangkau, terutama di wilayah-wilayah terdampak bencana. Yang kedua, kelancaran distribusi, kemudian memastikan rantai pasok logistik tidak terhambat oleh kendala teknis ya maupun cuaca ekstrim yang saat ini kita rasakan bersama di beberapa wilayah di Indonesia ya, sehingga disparitas harga ini antar wilayah tentunya kita berusaha dapat diminimalisir. Kemudian yang ketiga, respon cepat daerah ya, agar setiap pimpinan daerah tentunya melakukan intervensi nyata di pasar ya. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menetapkan kenaikan volume cadangan pangan nasional seperti beras, jagung hingga minyak goreng seiring adanya peningkatan jumlah penerima program MBG dan masa panen yang akan tiba pada awal tahun 2026. Guna mengantisipasi lonjakan produksi yang diprediksi bakal meningkat pada tahun 2026, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan telah menetapkan kenaikan volume cadangan pangan nasional, khususnya beras menjadi 4 juta ton dari sebelumnya sebesar 3 juta ton. Zulkifli Hasan mengatakan kenaikan cadangan beras ini agar lebih memudahkan masyarakat, khususnya untuk pemenuhan beras SPHP dan bantuan pangan serta kebutuhan lainnya. Tadi kami putuskan cadangan beras pemerintah kita dari 3 juta kita naikkan jadi 4 juta agar lebih mudah ya nanti untuk SPHP, untuk bantuan pangan dan lain sebagainya. Jagung karena perlu juga itu, kalau telur perlu banyak, ayam perlu banyak, perlu pakan. Kemarin kita cadang 300.000 ya, iya Pak ya. Nah ini kita naikkan jadi 1 juta. Selain itu, Zulkifli beralasan pada tahun mendatang kebutuhan beras akan lebih meningkat lagi, seiring meningkatnya jumlah penerima program makan bergizi gratis. Untuk itu, bahan pangan seperti jagung naik menjadi 1 juta ton, daging sapi naik 160.000 ton, dan minyak goreng naik 685.000 kiloliter. Jakarta, Rizky Anwardi, IDX Channel. Pemirsa, Institute for Development of Economics and Finance mencatat bahwa meskipun perekonomian telah mengalami pertumbuhan pasca pandemi, tetapi daya beli masyarakat di kalangan menengah masih mengalami tekanan. Direktur Kolaborasi Internasional Indef, Imanuddin Abdullah, menjelaskan bahwa keadaan itu tercermin dari produk domestik bruto dan PDB per kapita yang telah mengalami peningkatan, namun upah atau real wage masih tertahan. Imanuddin mengungkapkan pasar tenaga kerja di Indonesia juga belum seutuhnya kembali ke situasi yang lebih baik. Imanuddin menyoroti secara lebih dalam dari sisi kualitas tenaga kerja ataupun lapangan pekerjaan yang sebenarnya tidak sebaik dari angka yang ditampilkan. Tenaga kerja ini belum seutuhnya kembali ke
situasi yang lebih baik seperti itu. Memang satu sisi kalau kita bisa melihat pemerintah menyampaikan bahwa misalnya pengangguran terus mengalami penurunan, tapi kalau kita lihat sebenarnya ada kualitas tenaga kerja, kualitas lapangan pekerjaan yang sebenarnya tidak sebaik dari angka yang ditampilkan. Misalnya katakanlah kalau kita membagi antara pekerja penuh, pekerja paruh waktu, dan pekerja setengah pengangguran, kita bisa melihat bahwa justru pekerja penuh ini terus mengalami penurunan seperti itu ya. Tapi di saat yang bersamaan setengah pengangguran ini justru mengalami peningkatan. Artinya apa? Artinya walaupun memang betul jumlah pengangguran terus mengalami penurunan, tapi yang setengah penganggur yang relatif jumlah jam kerjanya sangat terbatas itu justru Selanjutnya pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah membentuk klinik UMKM Bangkit. Langkah ini guna mempercepat pemulihan pengusaha UMKM yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebutkan dengan hadirnya klinik UMKM Bangkit, pemerintah berharap pemulihan ekonomi daerah di Sumatera dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan. Di mana nantinya akan ada 8 titik klinik UMKM Bangkit yang disiapkan, di mana untuk wilayah Provinsi Aceh terdapat di Banda Aceh, PD Jaya, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang. Sementara di Sumatera Utara terdapat di Tapanuli Tengah dan Medan. Sedangkan wilayah Sumatera Barat terdapat di Kota Padang. Klinik UMKM Bangkit akan menyediakan 3 layanan utama, yaitu layanan pembiayaan, layanan belanja produk lokal, dan layanan produksi. Pada layanan pembiayaan, Kementerian UMKM bekerjasama dengan lembaga pembiayaan memastikan para pengusaha UMKM mendapatkan relaksasi pinjaman atau kredit. Sementara untuk layanan belanja produk, pemerintah memastikan UMKM yang masih berproduksi mendapatkan akses pasar. Pembentukan klinik UMKM Bangkit ini adalah arahan dari Pak Presiden agar kita pemerintah pusat ikut mensupport dan mendukung pemerintah daerah dalam rangka untuk pemulihan ekonomi agar semakin cepat pulih. Nah, pertanyaannya apa klinik UMKM Bangkit itu? Klinik UMKM Bangkit adalah klinik yang akan memberikan 3 layanan. Yang pertama adalah layanan pembiayaan, yang kedua adalah layanan belanja produk lokal, dan yang ketiga adalah layanan produksi. Di mana ketiga layanan ini nanti masing-masing layanan akan mengkoordinasikan, akan mensinergikan serta mengkolaborasi semua mitra-mitra terkait yang memang berketerkaitan dalam konteks pembiayaan, belanja produk lokal, dan juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kementerian Kehutanan tengah mengevaluasi perizinan 24 perusahaan yang membuka lahan di kawasan hutan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Perizinan tersebut meliputi hutan tanaman industri dan hak pengusahaan hutan. Prasetyo mengungkapkan audit dilakukan untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan lahan hutan yang digunakan pengusaha tidak sesuai izinnya. Adapun penertiban dilakukan lintas provinsi termasuk dengan aparat penegak hukum. Prasetyo menyatakan pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap pelaku pembalakan liar. Kementerian Kehutanan juga bekerja keras melakukan pembersihan kayu-kayu yang hanyut di bawah banjir, sekaligus juga melakukan monitoring dan evaluasi kepada kurang lebih hampir 24 izin pengusahaan hutan di 3 provinsi baik HTI maupun